semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Maria Yolanda Edison dengan NIM 237075000 dari kelompok 3. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku bersama dengan teman-teman kelompok akan menjelaskan mengenai migrasi dan juga tekanan sosial di Jerman, tantangan SDGs nomor 10 dan juga nomor 16. Mau tahu gimana selengkapnya? Check it out. Oke teman-teman sekalian, jadi kita masuk saja ke dalam latar belakangnya nih teman-teman. Pertama, pada akhir tahun 2022, sebanyak 108,4 juta orang nih mengungsi secara global, menandai suatu rekor baru untuk jumlah pengungsi secara global. Alasan pengungsian ini teman-teman diantaranya yang pertama adalah konflik bersenjata, penganiayaan, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Poin yang kedua nih teman-teman, pada Oktober tahun 2023 lebih dari 1 juta orang mengungsi ke Ukraina dan juga terdaftar di Jerman nih teman-teman, menjadikan Jerman sebagai negara yang menerima pengungsi terbanyak dari Ukraina. Lalu poin yang ketiga, migrasi menunjukkan adanya keinginan untuk suatu perubahan yang berkelanjutan bagi para imigran. Oleh karena itu, mengapa orang-orang itu melakukan pengungsian atau mengapa orang-orang yang mengungsi itu karena beberapa faktor baik secara eksternal maupun internal di dalam negaranya, teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi di sini kita akan meneliti tentang bagaimana migrasi di Jerman ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan SDGs dan juga tekanan sosial yang ada. Oleh karena itu kita masuk dalam teori konsep yang akan kami sampaikan, di mana teori yang akan kami sampaikan ini adalah teori liberalisme yang dipelopori oleh John Locke itu sendiri pada tahun 1632 hingga 1704, di mana John Locke berpendapat bahwa semua negara ini terbentuk karena dari adanya perjanjian sosial yang dilakukan antara individu-individu yang bebas dengan penguasa. Dan juga dalam konteks migrasi di Jerman ini teman-teman, prinsip ini itu menuntut adanya perlindungan nih teman-teman akan hak dan hak dasar dari para imigran tanpa diskriminasi agar mereka bisa hidup bebas, mendapatkan akses ekonomi dan juga terlibat dalam segala pemerintahan yang inklusif. Dan juga ini relevan untuk kita lihat bagaimana cara mengatasi ketidaksetaraan khususnya dalam SDGs nomor 10 dan memastikan perdamaian serta keadilan bagi para imigran ataupun keadilan sosial dari SDGs nomor 16. Alasan kami memilih teori liberalisme itu seperti itu teman-teman. Ada 2 poin yang ingin saya highlight. Oleh karena itu kita masuk saja dalam pembahasannya teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembahasan tantangan besar yang dihadapi Jerman dalam mengelola migrasi, khususnya sejak krisis pengungsi Eropa tahun 2015. Jadi Jerman sendiri itu dikenal sebagai negara yang buka pintu bagi para migran melalui kebijakan Willkommenskultur, di mana kebijakan ini didorong oleh 2 hal utama. Yang pertama itu kebutuhan tenaga kerja muda karena populasinya yang menua dan komitmen kuat terhadap nilai kemanusiaan. Namun di balik niat baik tersebut muncul berbagai masalah yang sangat serius. Nah, masalah pertama itu adanya tekanan berat pada layanan publik, di mana kedatangan migran dalam jumlah besar membuat perumahan, sekolah, dan rumah sakit itu di sana kewalahan. Dan juga harga sewa melonjak, sekolah kekurangan guru yang bisa menangani perbedaan bahasa, dan layanan kesehatan yang harus menyediakan penerjemah. Nah, akibatnya sebagian warga lokal itu di sana merasa hak mereka terdesak. Lalu masalah kedua itu ada birokrasi suaka yang lambat dan menumpuk. Jadi proses pengajuan izin tinggal di Jerman itu sangat-sangat rumit dan memakan waktu yang bertahun-tahun. Jadi selama menunggu, para migran itu hidup dalam ketidakpastian dan tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, kondisi ini juga merugikan migran sekaligus membebani negara Jerman sendiri. Lalu masalah ketiga itu masalah integrasi sosial. Dengan adanya hambatan bahasa, ijazah yang tidak diakui, dan diskriminasi membuat banyak migran itu sulit beradaptasi. Bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sering terjebak di pekerjaan yang bisa dibilang tidak layak atau tidak sesuai dengan gelar-gelar mereka. Nah, diskriminasi ini membuat integrasi berjalan setengah hati. Lalu masalah keempat, polarisasi politik dan sentimen anti-imigran, di mana isu migrasi dimanfaatkan oleh partai sayap kanan seperti AfD untuk menyebarkan ketakutan dan Islamofobia. Nah, dampaknya itu masyarakat Jerman semakin terbelah dan kasus rasisme di sana itu semakin meningkat. Lalu masalah terakhir itu adalah ketegangan sosial di kota-kota besar. Migran yang terkonsentrasi di wilayah tertentu sering dijadikan kambing hitam
atas berbagai masalah sosial. Padahal akar persoalannya itu bukan di migrannya, tetapi kegagalan kebijakan integrasi dan kesenjangan ekonomi. Jadi, migrasi di Jerman bukan sekedar isu kemanusiaan saja, tapi juga ujian bagi tata kelola negara, solidaritas sosial, dan demokrasi itu sendiri. Nah, tantangannya bukan soal menerima atau menolak migran, melainkan bagaimana mengelolanya secara adil, efektif, dan manusiawi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak migrasi SDG pada 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions, yang dimana dampak migrasi juga terlihat jelas pada kualitas tata kelola dan stabilitas sosial yang merupakan inti dari SDG 16 ini, dan juga lembaga imigrasi Jerman atau BAMF dalam berbagai laporannya pada tahun 2003 menyebutkan bahwa jumlah permohonan suaka yang masuk jauh lebih besar daripada kapasitas pemrosesan. Akibatnya banyak kasus yang menumpuk sehingga pencari suaka harus sangat menunggu dalam waktu yang jangka lumayan lama, yaitu berbulan, bahkan juga jangka panjang, yaitu bahkan bisa sampai bertahun-tahun untuk mereka bisa mendapatkan keputusan hukum. Kondisi ini juga bisa menunjukkan tantangan yang sangat signifikan dalam membangun institusi yang efektif dan juga responsif. Di tingkat sosial muncul juga beberapa kasus ketegangan dan konflik di sejumlah tempat penampungan, terutama karena kapasitas fasilitas yang terbatas dan kondisi hidup yang sangat padat. Laporan dari European Union Agency for Fundamental Rights pada tahun 2022 mencatat bahwa tekanan sosial semacam ini dapat memicu konflik antar kelompok, baik sama migran maupun antar migran dan masyarakat lokal. Selain itu, isu migrasi telah sangat memicu pergeseran politik di Jerman. Survei Pew Research Center pada tahun 2023 menemukan bahwa semakin banyak warga yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola migrasi. Kondisi ini berkontribusi pada naiknya dukungan terhadap partai-partai populis dan juga ekstrem kanan seperti AfD. Fenomena ini bukan hanya untuk mengancam kohesi sosial, tapi juga stabilitas demokrasi secara umum. Jadi kesimpulan pada inti dari SDG 10 dan 16 terhadap dampak migrasi di Jerman ini, yaitu secara total migrasi memberikan peluang besar bagi Jerman. Tetapi tantangan terhadap SDG 10 dan 16 ini juga sangat terlihat jelas, ketimpangan akses, tekanan layanan publik, hingga meningkatnya polarisasi politik menunjukkan bahwa pengelolaan migrasi harus dilakukan lebih responsif dan inklusif agar Jerman dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan serta. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut membahas mengenai dampak migrasi terhadap SDGs di negara Jerman. Migrasi ke Jerman dalam satu dekade terakhir, terutama sejak gelombang pengungsi pada tahun 2015 dan perang Ukraina pada tahun 2022 membawa dampak besar bagi upaya pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pada SDG 10 dan juga 16. Secara umum, migrasi memang memberi manfaat ekonomi bagi negara dengan kebutuhan tenaga kerja tinggi seperti Jerman. Namun, tingginya jumlah pendatang dalam waktu singkat menimbulkan tekanan sosial dan kelembagaan yang cukup serius. Oke, sekarang kita lanjut ke dampak migrasi tentang SDGs nomor 10, yaitu Reduce Inequalities, yang dimana dari sisi ketimpangan banyak laporan menegaskan bahwa migran masih menghadapi kendala besar dalam mengakses kesempatan ekonomi yang setara. OECD pada tahun 2023 mencatat bahwa tingkat pengangguran migran lebih tinggi dibandingkan warga lokal karena hambatan bahasa dan juga kurangnya pengakuan terhadap ijazah luar negeri serta diskriminasi di pasar kerja. Akibatnya, pendapatan rata-rata migran cenderung berada di bawah standar pendapatan warga asli Jerman. Selain itu juga akses terhadap layanan publik menjadi suatu tantangan, yang dimana UN Desa menyoroti bahwa lonjakan permintaan terhadap perumahan, layanan kesehatan, dan sekolah menyebabkan penumpukan dan keterlambatan, terutama di kota-kota besar seperti Berlin dan juga Hamburg. Migran yang baru datang sering terjebak dalam antrian panjang untuk mendapatkan tempat tinggal tetap
atau layanan kesehatan dasar. Kondisi ini memperluas jurang ketimpangan antara pendatang dan juga warga lokal. Faktor lain yang memperlambat integrasi adalah diskriminasi dan persepsi sosial. IOM menemukan bahwa narasi negatif di media dan politik memengaruhi cara masyarakat memandang migran sehingga mempengaruhi kecepatan mereka beradaptasi. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini membuat target pengurangan ketidaksetaraan dalam kerangka SDG 10 masih sangat sulit dicapai secara optimal di negara Jerman. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu kebijakan pemerintah Jerman dan juga kebijakan dari Uni Eropa itu sendiri. Jadi, pemerintah Jerman sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengatasi imigran itu sendiri dengan kebijakannya. Salah satunya adalah reformasi undang-undang bagi para imigran dan juga mendesentralisasikan penerimaan imigran di negara mereka sendiri agar penerimaan imigran bisa berjalan dengan lancar dan juga semuanya strategis, adil kepada masyarakat Jerman itu sendiri juga. Lalu bagaimana dengan Uni Eropa? Uni Eropa sendiri juga sudah memiliki kebijakan tersendiri mengenai imigran, yaitu yang akan kita bahas adalah EU Migration Pact atau European Union Immigration Pact, yaitu adalah kebijakan dari Uni Eropa untuk menciptakan manajemen yang teratur dan adil dengan tujuan memberikan keadilan bagi seluruh negara-negara di Uni Eropa dalam pembagian imigran itu sendiri. Baik, jadi kita sudah masuk ke dalam penghujung dari video ini ataupun daripada kesimpulannya serta penutup, di mana di sini aku ingin memberikan 2 poin teman-teman dari pembahasan yang telah kami bahas dari tadi seperti itu. Di mana di sini migrasi di Jerman ini yakni perpindahan warga di Jerman menghadirkan tantangan sosial dan juga ekonomi nih teman-teman yang besar tentunya, terutama dalam hal tekanan sosial dan juga ketidakadilan yang berdampak pada pencapaian SDGs nomor 10 mengenai pengurangan kesenjangan dan juga SDGs nomor 16 mengenai perdamaian dan juga keadilan. Sebagai negara tujuan utama bagi para imigran atau para pengungsi, Jerman menghadapi masalah diskriminasi, ketegangan sosial, serta risiko bertumbuhnya gerakan anti-imigran yang berdampak pada kesatuan sosial dan juga stabilitas politik yang ada. Dan pandangan liberalisme ini, khususnya yang dikemukakan oleh John Locke, sangat berperan penting teman-teman. Mengapa? Karena dalam hal ini kita dapat memahami di mana John Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk hidup, kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga lain sebagainya. Itu harus dijamin oleh negara dan itu pun yang harus didapati oleh para imigran tersebut. Namun apa jadinya jika yang terjadi yang dialami oleh para imigran adalah ketidakadilan dan juga diskriminasi dan juga perlakuan yang tidak sama seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa untuk selalu memantau berita-berita yang ada mengenai para imigran ataupun berita-berita mengenai isu internasional lainnya. Sekian dari kami, terima kasih dan salam diplomatik.